Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum bidarain. Wa thaalithuha mashul mushafi hatta hawasiyahu. Dan bermula yang nomor 3 dari 10 perkara larangan bagi orang atau wanita yang dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas, yaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan, adalah mashul mushafi, yaitu menyentuh buku yang di dalamnya termuat Al-Quran, disebut mushaf, yaitu menyentuh Al-Quran. Hatta hawasiyahu, sehingga tidak diperbolehkan juga sampai menyentuh pinggiran Al-Quran, pinggiran mushaf tidak diperbolehkan juga. Umpamanya dia pegang pinggirannya aja, itu pun haram. Wa ma baina suturihi, dan juga bagian di antara paragraf atau di antara baris tulisan Quran. Artinya di Quran itu ada celah antara satu baris paragraf ke paragraf lainnya, kan ada tengah-tengahnya tuh. Itu yang kosong tengah itu pun tidak boleh untuk disentuh walaupun tidak ada tulisan Quran. Sampai itu pun tidak diperbolehkan atau haram. Yaitu ma baina suturi, bagian yang kosong antara tulisan dengan tulisan berikutnya, dengan baris satu dengan baris yang lainnya. Kan kalau kita nulis tuh suka dilengkap tuh, ada paragrafnya namanya apa ya? Di tengah-tengah itu ada kosongnya, itu pun tidak diperbolehkan disentuh. Wal waraqil bayadi bainahu, dan kertas putih, ya. Wal waraqi dan kertas, wal waraqi dan kertas al bayad yang berwarna putih, bainahu di antara, bainahu di antara tulisan Quran, di antara Quran. Jadi umpamanya ada di dalam Quran itu ada kertas berwarna putih, wa bainahu antara Quran, wa baina jildihi, dan di antara kulitnya, di antara sampulnya. Jadi biasanya sampul itu dalamnya Quran ini kan ada kertas putihnya nih Pak. Nah, ini sampul, ini Qurannya, terus ada kertas putih ininya juga nggak boleh. Ya, yaitu kertas putih yang antara sampul jilid dengan Quran, di tengah-tengahnya ada kertas putih, ininya juga nggak boleh disentuh, haram ya. Tentu bagi wanita yang haid dan wanita nifas. Fi awalihi wa akhirihi, baik yaitu kertas yang di bagian muka depan maupun yang di belakang, depan belakang sama juga. Kertas putihnya aja itu, ini Quran, ini sampul atau jilid. Nah ini baik yang di belakang maupun yang di depan, itu juga termasuk yang dilarang, diharamkan untuk disentuh. Al-muttasil bihi, yang menyambung, al-muttasil bihi yang menyambung dengan Qur'annya, masih nempel, jadi nyambung, kecuali dia copot, ya, kecuali dia copot. Nah, itu nggak apa-apa kalau dicopot, dia jatuh, copot terpisah dengan Quran, boleh. Wa yahrumu al-massu walau bihailin, dan haram memegang Quran, menyentuh Quran walau bihailin, walaupun dengan dipakai penghalang atau dengan penghalang, penutup, ya, walaupun dengan penutup atau dengan penghalang. Walau kana saqinan, walaupun penghalangnya, penutupnya tebal, kayak sarung tangannya tebal, pakai sarung tangan bola, tebal banget ya.
kayak sarung tangan ya, walaupun sarung tangannya tebel kayak sarung tangan kiper ya. Sarung tangan kiper kan gede banget, ya tebel banget. Walaupun tebal tetap menyentuhnya diharamkan. Haitsu yu'addu masan, selagi masih disebut sebagai memegang. Yang penting dia nyekel tuh. Yang namanya megang kan begini bukan nyentuh. Selagi disebut dia megang begini tuh ya udah haram. Ya, walaupun menggunakan penghalang atau penutup yang tebal di sarung tangan. Urban pada keumuman, li'annahu yakhillu bita'dzim, karena sesungguhnya dia cukup merusak akan keagungan Quran. Jadi walaupun disentuh begini itu dia pegang gini doang, itu sama dengan mencederai, merusak daripada keagungan Quran. Luar biasa itu Quran ya, keagungannya begitu. Disentuh walaupun pakai sarung yang tebal, hail namanya, itu tetap dihukumi haram. Wal muradu masuhu bi ayyi juz'in, adapun yang disebut dengan menyentuh bi ayyi juz'in dengan berbagai cara atau berbagai bagian, la bi batinil kafi, bukan hanya bi batinil kafi faqat, bukan hanya karena bagian dalam. Yang menyentuh itu kan menggunakan telapak tangan dalam, tapi begini aja juga udah termasuk nyentuh. Jadi yang disebut nyentuh itu, nyentuh Quran bukan dengan hanya menggunakan bagian telapak dalam, tapi pinggir luarnya pun termasuk nyentuh, pinggirnya juga termasuk nyentuh. Ya, jadi sifatnya luas pengertian menyentuh, sampai menyentuh dengan bagian luar telapak juga nyentuh, pinggirnya juga nyentuh. Misalkan kita miringin pinggangnya begitu, sama nyentuh juga, begini nyentuh juga, begini apalagi. Qala An-Nawawi, tapi ada satu komentar menarik dari Imam Nawawi, Abi Zakaria Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi, atau Imam Nawawi disebut mujtahid fatwa ya. Kata beliau fatwanya, idza massal muhdits, apabila menyentuh orang yang tidak berwudu, ada orang nggak punya wudu, awil junubu atau orang yang junub, hadas besar, awil haidu atau wanita yang haid, aw hamala kitaban atau membawa akan kitab, membawa satu buku min kutubil fiqhi, dari kitab-kitab fikih, seperti kitab Kasifatus Saja, ini Safinatun Najah, kitab Fathul Qorib, kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu kitab yang berisi tentang ilmu fikih, au ghairihi, atau selain fikih ya, misalkan kitab hadis, kitab tafsir, kitab hadis ya, kitab balaghah, mantek, bayan, terus kitab nahwu sharaf, minal ulumi, dari bermacam-macam ilmu, wa fihi ayatun, sedangkan di dalam kitab fikih, kitab tafsir, kitab hadis tadi, ayatun minal Quran, ada satu ayat dari Quran ya. Jadi ada orang menyentuh buku-buku ya, sedangkan dia dalam keadaan tidak berwudu, junub atau haid, atau dia membawa satu kitab yang di dalamnya terdapat ayat Quran, au sauban, atau dia membawa pakaian muqtarizan bil Quran, yang ditenun, yang di apa, di bordir, atau ibu-ibu suka bikin apa tuh ya, culam ya, atau disulam, toritan bil Quran, tapi yang disulam atau yang diukir ya, atau yang dibordir itu Quran isinya, ya, ayat Quran, surah Al-Ikhlas, terus misalkan qul huwallahu ahad, itu kan Quran. Audarohima bil Qur'ani, dengan ditenun pakai Quran, atau diukir pakai Quran, atau dibordir pakai Quran. Audarohima, atau dirham, duit perakan tapi ada tulisan Quran.
Audananiro atau uang emas, ada tulisan Quran. Mangkusatan bihi yang diukir dengan menggunakan dengan ukiran Quran. Awam masal jidar atau dia menyentuh tembok. Awil kurba atau berbentuk perhiasan, ada Qurannya. Jadi ada perhiasan, terus ada golok kali ya, golok yang ditulisin Quran, ada juga ya. Atau dalam bentuk periuk, nampan ada tulisan Qurannya. Al-mankusu fihi diukir dengan Quran. Ini yang jago orang yang jago mengukir Jeporo, orang Jepara ya. Kira ada namanya Syekh Puji. Kenal nggak Mas Syekh Puji? Dia jago tuh Pak, mukir luar biasa, itu keahliannya luar biasa. Dia bisa nulis, bisa bikin ukiran dari, saya udah beli buat musola lagi. Itu ukiran dari bahannya dari kuningan, satu surah Yasin kita bikin di pakai figura ya, pakai bingkai. Itu saya puji para luar biasa, halus banget bisa. Nah itu dia ngukir, tapi berisikan Quran. Andai kata itu dibuat di tembok, ya dia sentuh itu, bagi orang yang kagak wudu atau wanita yang haid atau orang yang junub menyentuh tembok yang diukir, ada ukiran kaligrafi ya. Kalau kita kaligrafi sini ada nggak? Oh di atas ya. Misalkan tembok ada kaligrafinya. Pendapat fatwa Imam Nawawi, Abu Zakaria Nawawi, ya, maka fal mazhab, maka beliau bilang fal mazhab, ya, fal mazhab as-sahih, maka adapun aliran pendapat fikih yang sahih, jawazun, diperbolehkan. Hadza kulluhu, inilah keseluruhan, li'annahu laisa bimushaf, karena berpandangan itu bukan Quran. Jadi bukan mushaf, bukan Quran, itu tembok itu katanya. Itu tembok, itu baju, ya, itu perhiasan, itu golok. Itu golok tuh bukan Quran, walaupun di dalamnya ada tulisan tidak digolongkan Quran, kata Syekh Nawawi, kata Imam Nawawi. Wa fihi wajhun, dan di dalam masalah itu wajhun, ada satu wajah, ya, ada satu aliran, annahu haramun, ada yang mengharamkan juga. Nah kalau ada dua sisi pendapat berbeda, maka orang pandai, orang warok, orang yang berhati-hati, dia tidak akan atau dia akan memilih menghindar daripada dua perbedaan. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan haram. Maka dia ambil jalur tengah agar tidak terkena hukuman. Nanti kalau diadili sama Allah yang benar pendapat yang haram gimana? Kalau diadili oleh Allah pendapat yang diakui oleh Allah benarkan yang boleh gimana? Daripada kita artinya nanti terkena keduanya, mendingan ngambil jalur aman. Mana jalur aman ya? Di sana nggak boleh, di sini boleh. Kalau gitu saya ambil jalur aman aja. Kalau ngambil jalur aman, mendingan jangan dipegang. Misalkan ada tiang yang bertulisan Quran, mendingan jangan dipegang. Karena ada yang berpendapat dilarang, ada yang berpendapat boleh. Mendingan saya mauquf namanya nggak terlibat. Udah mendingan jangan. Kalau begitu pengurus masjid, kalau ada pendapat dua yang berbeda, mendingan jangan dibikin gitu. Jangan bikin kaligrafi di tiang, karena ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kalau nanti diadili oleh Allah Ta'ala, pengurus masjid atau Allah Ta'ala yang benar haram itu, wah kena kita. Iya kalau boleh, kalau haram, maka waspadai aja tuh, kita ambil
tawakuf berhenti, tidak memihak satu lainnya. Nah, caranya kaligrafinya taruh di atas biar kalian pegang. Kalau di atas itu jadi nggak pegang. Cuma kalau di tiang sampai dari atas ke bawah. Kalau ada orang megang, ya kan, padahal dia tidak berwudu, nah, maka al-wasail bi hukmil maqasid, yang disalahkan yang bikin. Kan kalau nggak dibikin nggak dipegang kan? Gara-gara dibikin. Maka ini yang kita ambil. Jadi kalau ada nggak apa-apa itu kata Imam Nawawi boleh kok megang tembok yang ada tulisan ya itu Imam Nawawi. Wa fihi wajibun annahu haram. Ada yang berpendapat juga itu haram. Karena kemarin kan pendapat yang Ibnu Hajar menyatakan kan kalau waktu nulisnya nggak apa-apa nggak wudu, tapi begitu udah jadi itu megangnya harus wudu kan begitu juga. Waktu nulis kaligrafinya nggak apa-apa tuh tukang kaligrafi nulis tembok kalau pakai wudu, dia mah kerjaan dia kan. Kan ada yang kerjaannya yaitu sebagai jasa membuat kaligrafi itu ya di tembok-tembok. Nah dia tidak wudu kata Ibnu Hajar nggak apa-apa. Tapi begitu jadi tulisannya pegangnya wudu, kan gitu. Jadi ada yang menyatakan harus wudu juga megangnya. Maka walaupun ada pendapat seperti ini, karena di sini dijelaskan wa fihi wajhun annahu haram. Ada satu wajah, ada satu pendapat ya yang menyatakan bahwa itu dipegang juga haram. Faqala Abdul Qudat, dan berkata seorang hakim Abul Hasan Al-Mawardi fi kitabihil Hawi, dalam kitab Al-Hawinya, ya juzu masusat siap al-muqtarizah, diperbolehkan menyentuh pakaian yang diukir atau yang dibordir dengan Quran, wala yajuzu labsuhuma, tapi nggak boleh make ya, jadi megangnya boleh, dipakainya nggak boleh. Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jadi sepakat kalau makainya nggak boleh, kalau nulisnya terus ditulis buat apa kalau kagak dipakai? Berarti dipajang aja buat pajangan, ya buat pajangan masih boleh. Tapi makainya nggak boleh. Makainya baju yang bertulisan Quran haram bila hilaf. Jadi dilarang, haram hukumnya, dan tanpa ada perbedaan sama sekali. Di anal maksuda bila usiha at-tabarruk bil Quran wa hadzal ladzi qalahu. Karena tujuan orang pakai baju itu karena untuk tabarruk. Ya. Nah, tujuannya ya, tujuan pakai baju itu untuk mengambil berkah Quran. Ya. Tujuannya untuk mengambil berkah. Tujuannya untuk mengambil berkah Quran saja, makanya tidak boleh. Wa hadzal ladzi qalahu dhaif, dan berkata wa hadzal ladzi, dan adapun ini pendapat qalahu berkata padanya akannya dhaifun, yaitu pendapat yang lemah. Lam yuwafiqhu ahadun alaihi fi ma ra'aituhu, ya tidak ada yang lam yuwafiqhu, tidak ada ya yang menyepakati, mencocokkan ahadun seorang pun alaihi atasnya bima ra'aitu, dari apa yang aku berikan pendapat. Bal jazama as-Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, bahkan memantapkan, mengokohkan seorang syekh yaitu Abu Muhammad Al-Juwaini wa ghairuhu, dan selainnya bijawazi lubsiha, dengan diperbolehkan untuk memakainya. Nah lagi-lagi ada juga tuh yang dikeluarkan keterangan bahwa Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini menyatakan masih boleh untuk memakai baju yang bertuliskan Quran. Wa hadza huwa as-shawab, dan inilah pendapat yang dibenarkan. Wallahu a'lam, dan hanya Allah lah yang Maha tahu. Jadi ada perbedaan pendapat juga ternyata untuk memakai baju yang bertulisan Quran. Beberapa waktu saya sempat ramai juga tuh orang nyetak baju
ya yang bertulisan Quran, misalkan Al-Maidah ayat 51 ya, terus disebutin tuh di atasnya ya. Itu yang dipakai, baju-baju yang dipakai itu bagaimana tuh? Lagi-lagi begitu Pak. Kalau ada perbedaan, mendingan jangan dipakai. Mendingan. Kesian juga orang udah nyetak. Kalau bisa mah jangan nyetak yang begitu karena terjadi ada perbedaan pendapat. Wa amma kutubut tafsir dan adapun kitab-kitab tafsir Quran wal fiqh dan kitab fiqh, fa in kana al-Qur'an, maka apabila terdapat di dalamnya Quran, fa in kana al-Qur'anu fiha, kalau ada Quran di dalamnya, aksar lebih banyak jumlahnya min ghairihi dari tulisan yang lain, haruma maka haram masuha. Haruma maka haram masuha, memegangnya, wa hamluha dan membawanya. Kalau ada kitab fikih yang Qur'annya lebih banyak daripada tulisan lainnya, atau kitab tafsir Qur'annya lebih banyak daripada kitab dari tulisan lainnya, maka haram menyentuh dan membawa. Wa in kana ghairuhu aktsar, kalau tulisan yang lain atau bahasa yang lain lebih banyak, maka itu diperbolehkan. Seperti terjemahan Al-Quran, Quran terjemah gitu ya, Quran tafsir Quran, itu jelas lebih banyak tulisan lain daripada tulisan Qurannya. Kama huwa al-ghalib, sebagaimana yang terjadi secara umum. Tapi salah satu aujah asahuma la yahrum, ya, maka menurut pendapat yang lebih sahih, kalau tulisan Quran lebih sedikit, tulisan lain lebih banyak, maka tidak haram membawa dan menyentuh. Wasani yahrumu, dan kemudian pendapat yang nomor 2 ya, yaitu menyatakan yahrumu haram. Wasalis, dan yang ketiga, in kana al-Qur'an bi khatin mutamayyizin bilafdin, apabila yang pendapat ketiga, apabila Quran itu ditulis dengan tulisan berbeda, bilafdin dengan lafaz, artinya Quran dipisah, kemudian di sampingnya baru tulisan yang lain, au bi ijma'in, atau dikumpul ya, au jumlatin wa nahwiha haruma, maka menjadi haram. Pokoknya ini Quran disendiriin, terus di sini ada tulisan yang lain, bukan digabung ya, bukan digabung, maka menjadi haram. Wa illam yumayyiz, dan apabila tidak dipisah, dibedakan, lam yahrum, maka tidak haram. Qala sahibu tatimah min asabina bila kunna la yahrum fa huwa makruh. Ya.